Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulla amrin asir fa inna taysirul asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat fi kulli makan, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bi kulli khairin wa yumnin wa barakah. Na'udu min jadidin ila darsi ilmi tafsir. Wal an sanatahaddasu an manzilatil Qur'ani wa maqasiduh. Sanatahaddasu fi hadzal babi as-salisi an manzilatil Qur'ani wa maqasiduh. Anak-anak yang berbahagia, ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita bahas kemarin di bab 3 ini, yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan tujuan dan fungsi-fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dan fungsi atau tujuan-tujuannya. Maqasidul Qur'anil Karim, fungsi-fungsi Al-Quran. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari tema kedudukan Al-Quran dan fungsinya. Apa fungsi-fungsi Al-Quran dan tujuan-tujuannya? Yang pertama, tashihul aqaidi wa tasawwuratin. Tashihul aqaidi wa tasawwurat lil uluhiyati war risalati wal jaza. Meluruskan akidah dan pemahaman-pemahaman terhadap ketuhanan, kerasulan dan juga hari pembalasan. Nah, ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama, irsa'u da'aimit tauhid, menguatkan pondasi-pondasi tauhid. Innal Qur'anal Karima min awwalihi ila akhirihi da'watun ila tauhidi wa inkarun ala syirki. Sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas adalah seruan atau ajakan kepada tauhid, mengesahkan Allah, wa inkarun ala syirki, dan menolak kesyirikan. Wa bayanun li husni aqibatil muwahhidina fi dunya wal akhirah, dan menjelaskan akibat yang baik yang akan diterima oleh orang yang mengesahkan Allah di dunia dan di akhirat. Wa su'i aqibatil musyrikin, dan jeleknya balasan orang-orang musyrik fitara ini di dunia dan di akhirat. Misalu dzalika fi tauhidillah, contoh ayat yang mengajak kepada mengisahkan Allah adalah wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Muhammad, mir rasulin, dari rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian unsur yang kedua adalah tashihul aqidati fin nubuwati, meluruskan akidah terkait dengan kenabian. Kabayani hajatin nasi ilan nubuwati war risalati, yaitu dengan menjelaskan
kebutuhan manusia terhadap nabi dan rasul. Wa bayani wadhaifir rasuli fit tabasyiri wal indar, dan menjelaskan tugas-tugas rasul dalam memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 11. Qala ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan, untuk menyerukan bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu Rabbnya, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya melakukan amal yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan Tuhannya, dan jangan mensekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Na'ti ila al-unsur al-thalis. Unsur yang ketiga adalah tathbitu aqidatil imani bil akhirati wal jaza. Meneguhkan atau mengokohkan keyakinan terhadap adanya hari akhir dan hari pembalasan. Kaiqamatil adillati ala imkanil ba'thi wa bayan hikmatillahi fil jaza. Yaitu dengan memberikan dalil-dalil kemungkinan adanya hari kebangkitan dan menjelaskan hikmah Allah dalam hari pembalasan. Hatta la yastawiyal muhsinu wal musii'u, sehingga tidak sama antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Hajj ayat 5, nanti bisa dibaca sendiri dan dicari terjemahannya. Kemudian fungsi atau tujuan Al-Quran yang kedua adalah takriru karamatil insani wa hukukihi, menetapkan kemuliaan manusia dan hak-haknya, atau dalam kata lain adalah hak asasi manusia. Wa khususan ad-du'afa'u minan nasi, khususnya manusia-manusia yang lemah. Akkadal Qur'anul Karim huquqal insani li karamatil insaniyah. Al-Quran menegaskan hak-hak manusia untuk menjaga kemuliaannya. Min jami'in nawahi, dari segala aspek. Misalu dzalika fil musawati bi ghairihi. Contohnya adalah Al-Quran menyamakan manusia antara yang satu dengan yang lain. Minal ajnasi, dari segi kebangsaan. Wal alwan, warna kulit. Wal ansab, dan juga nasab. Bahwa mereka semuanya sama meskipun berbeda-beda kebangsaan, berbeda warna kulit, dan berbeda nasab. Qarrarahu Al-Quran biqaulihi ta'ala. Al-Quran menegaskan hal tersebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi dasar
manusia dipandang mulia di sisi Allah bukan suku bangsa, bukan golongan, akan tetapi ketakwaannya. Innallaha alimun khabir. Salisan yang ketiga, taujihul basyari ila husni ibadatillahi wa taqwahu. Mengarahkan atau membimbing manusia untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. La yujadu kitabun minal kutubil muqaddasati alladhi hafala bis sana'i 'ala Allah wa targhibi fi ibadatillah wal raja' fi fadlihi wal ikhlasid dini lahu wal itmi'nani bi dzikrihi wa tawakkuli 'alaihi bi ablaghi bayanin wa arwa'i uslubin wa ilal Qur'anil Karim. Tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab yang suci selain Al-Quran yang penuh dengan pujian terhadap Allah, menganjurkan ibadah, mengharap anugerah Allah dan ikhlas dalam beragama, walid mi'nan bidzikrihi, menjadi tenang dengan menyebut Allah dan bertawakal kepadanya selain Al-Quran. Misal dzalika, contohnya adalah laqad bayyana al-Qur'anu anna muhimmatal ula lil insan, bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa tugas utama manusia adalah ayyakuma biibadatillahi wahdah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ad-da'watu ila tazkiyatin nafsi al-basyariyah. Seruan atau ajakan untuk mensucikan jiwa. Min maqasidil Qur'an, di antara fungsi Al-Qur'an adalah ad-da'watu ila tazkiyatin nafsi al-basyariyati. Ajakan, seruan untuk mensucikan jiwa. Fala falaha fid dunya wal akhirah illa bitazkiyah. Tidak ada keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mensucikan diri. Kama qala ta'ala, ini dalam surat As-Sams ayat 7 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Khamisan, yang kelima di antara fungsi Al-Quran adalah takwinul usrati sholihati wa insaful mar'ati. Membentuk keluarga yang harmonis dan berlaku adil terhadap wanita. Minal maqasidil lati hadafahu ilahil Quran, di antara tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Quran adalah takwinul usrati sholihati, membentuk keluarga yang baik, keluarga yang sholihah, yang harmonis. Allati hiya raqizul mujtama'i as-sholihi, yang mana keluarga yang soleh adalah pondasi masyarakat yang soleh. Wanwatul ummati sholihati, dan bibit suatu umat yang soleh. Wa misalu dzalika qala ta'ala fi zawaj, dan contohnya adalah ayat Allah atau firman Allah dalam hal pernikahan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan kalian dari diri kalian azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, sehingga kalian merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadisan, bina'ul ummati asyahidati 'alal basyariyati. Membentuk umat yang akan menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Wa min ahdafil Qur'anil asasiyati, dan di antara tujuan Al-Quran yang utama adalah takwinu ummatin mutamayyizah, membentuk umat yang hebat, yang istimewa.
tutabbiqu risalatah, yang menerapkan, yang mengaplikasikan risalah atau misi-misi Al-Quran. Wa turabbi ajyalaha ala huda, dan mendidik generasi-generasinya berdasarkan petunjuk Al-Quran. Wa tahmilu risalata ilal alam, dan membawa misi Al-Quran kepada seluruh alam. Apa misi Al-Quran adalah, diantaranya adalah apa? Rahmatan lil alamin, yaitu membawa kerahmatan untuk seluruh alam. Fatahmilu ma'aha ar-rahmah, maka dia membawa rahmat, kasih sayang dengan mempelajari Al-Quran itu, wan nur, cahaya, wal khair, dan kebaikan, lil basyariyati kuliah, untuk seluruh umat manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, ummatan wasato, itu umat yang tengah-tengah, yang moderat, litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Jadi ini adalah misi daripada umat manusia yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu menjadi saksi, jadi ummatan wasata, menjadi umat yang moderat, tidak liberal dan juga tidak radikal, tengah-tengah. Wa qalu ta'ala, dan juga firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi misi yang diemban oleh umat manusia yang disampaikan oleh Al-Quran adalah, yang pertama, menjadi ummatan wasata, menjadi umat yang moderat, yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dan juga menjadi rahmat untuk seluruh alam, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Sabi'an, yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah ad-da'watu ila alimin insaniyin muta'awinin, seruan kepada tolong-menolong di antara umat manusia. Al-Islamu mundu fajri da'watihi kana risalatan alamiyah wa da'watan linnasi kafah. Islam sejak awal dakwanya adalah membawa misi alamiyah, misi alami yang internasional, dan ajakan kepada seluruh umat manusia, wa rahmatan likulli ibadatillah, wa rahmatan likulli ibadillah, dan rahmat kepada semua hamba Allah. Araban kanu au ajaman, baik itu orang Arab atau non Arab. Wa likulli biladillahi, dan untuk seluruh negara-negara seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia. Syarqan kanat am gharban, baik yang berada di sebelah timur ataupun barat. Wa ila jami'il alwan, dan kepada seluruh bangsa dengan berbagai macam warna kulit, baidun kanu au sudan, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam. Naqra'u fil Qur'ani ayatin karimah, kita membaca dalam Al-Quran ayat-ayat yang tuqarriru biwuduhi alamiyatad, biwuduhi, yang tuqarriru biwuduhin alamiyatad da'wati. Kita membaca dalam Al-Quran ayat-ayat yang menegaskan keuniversalan dakwah Islam. Minha qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamina nadhira. Mahalus syahidnya adalah liyakuna lil 'alamina nadhira, menjadi peringatan terhadap seluruh alam. Wa qaluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah rasul untuk kalian semua.
minal jinni wal ins, dari golongan jin maupun manusia. Wa qalu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan firman Allah yang berbunyi yang menjelaskan atau menunjukkan keuniversalan Islam, keuniversalan misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan kita sebagai umatnya maka kita juga wajib meneruskan misi yang diemban oleh Rasulullah, yaitu menjadi agen pembawa perdamaian. Menjadi agen pembawa perdamaian kepada seluruh alam. Wa hadhihi rahmatu yatajalla fi jumlati mabadi'in aw qiyamin da'a ilaiha al-Islam. Dan kasih sayang yang dibawa oleh Al-Quran ini tampak dalam nilai-nilai yang diserukan oleh Islam. Wa min ahamnya diantaranya adalah tahrirul insani minal ubudiyyati lil insan. Membebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia. Membebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ukhuwah wal musawatu al-insaniyatu. Persaudaraan dan persamaan umat manusia. Al-adlu li jami'in nas. Bersikap adil terhadap semua manusia. Baik itu muslim maupun non-muslim. Baik itu teman kita maupun lawan kita. Pokoknya berlaku adil terhadap semua orang. Assalamu al-alami. Perdamaian dunia. Nah, Islam membawa perdamaian dunia. At-tasamuhu ma'a ghairil muslimina. Toleransi terhadap non-muslim dalam masalah-masalah kemanusiaan misalnya. Selain masalah-masalah akidah, kalau dalam masalah akidah maka kita tidak boleh bertoleransi. Inilah di antara fungsi-fungsi Al-Quran yang dapat kita jelaskan. Seperti sebelumnya kita sampaikan bahwa ini diambil dari buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang covernya seperti yang kalian lihat di slide yang pertama, yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Karim. Abna'i tullab wa banati talibat, bihadza qad intahayna minal babi tsalisi wa sanaltaqi marratan ukhra fi al-usbu' al-qadim insyaallah ma'al babi rabi'i wa naqulu wa ila liqa'in akhar ghadan yatajaddadu liqa'u insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.